Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Keila Dwi Fortuna dari kelas 10E9. Kali ini aku bakal bahas sesuatu yang sering kita lihat di tiang listrik tapi jarang kita paham fungsinya. Wow! Yaps, inilah transformator alias trafo. Ngomongin tentang transformator, jadi transformator itu apa sih sebenarnya? Jadi, transformator atau trafo adalah alat listrik statis yang dipakai buat ngubah tingkat tegangan arus bolak-balik tanpa ngubah frekuensinya. Cara kerjanya pakai prinsip induksi elektromagnetik. Jadi, arus AC di kumparan primer bakal bikin flux magnet di inti besi. Lalu, flux itu nginduksi tegangan ke kumparan sekunder. Simpel tapi powerful banget. Nah, kita kan udah tahu tuh apa itu pengertian dari transformator. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang komponen transformator. Sebelum kita bahas cara kerjanya, kita lebih baik kenalan dulu sama komponen penting pada trafo. Pada trafo terdapat inti besi, lilitan primer, lilitan sekunder, isolator, dan tangki atau bodi trafo. Semua bagian ini punya peran penting biar trafo bisa kerja dengan maksimal. Nah, kita bakalan bahas komponen yang pertama, yaitu inti besi atau core. Inti besi dibuat dari lempengan tipis yang ditumpuk berlapis-lapis. Fungsinya di jalan buat flux magnet dari lilitan primer ke lilitan sekunder. Karena tipis, inti ini bisa ngurangin panas akibat arus eddy. Ibaratnya core ini jalan tol buat aliran magnet. Komponen yang kedua ada lilitan primer atau N1. Lilitan primer adalah gulungan kawat tembaga berisolasi yang dihubungkan ke sumber listrik AC. Saat arus masuk, lilitan ini bikin medan magnet bolak-balik. Medan magnet itu dialirin ke inti besi buat diterusin ke lilitan sekunder. Jadi primer ini ibarat starter pack-nya trafo. Komponen yang ketiga ada lilitan sekunder atau N2. Lilitan sekunder juga berupa gulungan kawat tembaga, tapi dia nggak langsung dihubungkan ke sumber listrik. Bagian ini cuma nerima induksi dari inti besi. Tegangan yang keluar tergantung jumlah lilitannya. Kalau lilitannya lebih banyak, tegangan naik alias step up. Kalau lebih sedikit, tegangannya turun alias step down. Komponen yang keempat ada isolator. Isolator adalah lapisan tipis yang melindungi kawat tembaga biar gak ada hubungan pendek antar lilitan. Walaupun kecil dan kelihatan sepele, tapi bagian ini penting banget. Nah, komponen yang terakhir yaitu tangki atau bodi trafo. Kalau trafo gede, biasanya lilitan dan inti besi dilindungi tangki atau bodi. Nah, bagian ini diisi minyak trafo yang fungsinya buat pendingin sekaligus isolasi tambahan. Jadi, trafo bisa kerja lebih lama, gak gampang panas, dan pastinya awet. Ini kita bakalan bahas tentang proses naik dan turunnya tegangan pada transformator. Yang pertama, kita bakalan bahas tentang transformator step up atau penaik tegangan. Di trafo step up, jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada primer. Arus AC masuk ke lilitan primer, lalu bikin medan magnet, lalu ngeinduksi ke sekunder. Karena lilitan sekunder lebih banyak, tegangan yang keluar juga lebih besar. Biasanya dipakai di pembangkit listrik, misalnya dari 220 volt dinaikkan jadi ribuan volt, supaya efisien buat dikirim jauh. Yang kedua ada transformator step down atau penurun tegangan. Kalau step down kebalikannya, jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada primer. Prinsipnya sama, arus di primer bikin medan magnet, terus induksi ke sekunder. Bedanya, karena lilitan sekunder lebih sedikit, tegangan yang keluar jadi lebih kecil. Contohnya, di adaptor rumah, dari 220 volt diturunin jadi 12 volt, atau bahkan 5 volt biar aman. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya nih. Gimana listrik itu dibagi dan disalurin lewat sistem distribusi. Nah, disinilah peran sistem 3 fasa muncul. Pada sistem distribusi listrik, ada 3 kabel fasa, R, S, dan T. R warnanya merah, S warnanya kuning, dan T warnanya hitam. Ketiganya membentuk sudut 120 derajat satu sama lain.
Kalau antar fasa dihubungkan, tegangannya sekitar 380 volt. Kalau salah satu fasa ketemu netral, tegangannya sekitar 220 volt. Selain 3 fasa tersebut, ada nih satu lagi yaitu netral. Netral adalah titik tengah lilitan trafo distribusi yang langsung dihubungkan ke tanah alias grounding. Perannya penting banget sebagai jalur balik arus listrik. Kalau beban 3 fasa seimbang, arus netral hampir 0. Tapi kalau nggak seimbang, misalnya fasa R lebih berat dipakai daripada S dan T, arus netral muncul buat jadi penyeimbang. Bagan pada sistem R, S, T, dan N. Kalau digambarin di diagram, R ada di posisi 0 derajat, S di plus 120 derajat, dan T di plus 240 derajat. Netral ada di pusat lingkaran sebagai titik 0. Dari sini bisa kelihatan antar fasa sekitar 380 volt, sedangkan tiap fasa ke netral sekitar 220 volt. Cara kerja sistem 3 fasa. PLN biasanya nyalurin listrik pakai 3 fasa plus 1 netral. Berumah tangga cukup 1 fasa plus netral. Tegangannya 220 volt. Sementara industri atau gedung gede biasanya pakai 3 fasa penuh, yaitu 380 volt. Lebih stabil, lebih kuat, dan pastinya lebih efisien. Udah jelas kan gimana sistem 3 fasa ini bikin distribusi listrik jadi fleksibel banget. Sekian penjelasan saya tentang transformator. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.